satu kompleks perumahan Street Oak ini secara tiba-tiba telah berpindah ke zaman dinosaurus. Bukan hanya sekedar berpindah saja guys, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari itu. Oh my God, run! Penasaran seperti apa trailer breakdown di End Oak Street? Simaklah sampai tuntas karena film dinosaurus ini bakal tayang di tahun ini. Trailer ini dimulai dengan suasana yang mencengkam di dalam lorong rumah. Pada posisi ini, kita harus berfokus pada jendela yang terlihat hujan badai di luar rumah, disertai kehadiran kilatan petir. Saat kamera film mulai bergerak mendekat, suasananya menjadi semakin menegangkan. Bahkan, kita melihat kilatan cahaya yang sangatlah terang. Dalam adegan ini, mampu memberikan sebuah petunjuk bahwa badai petir tersebut menjadi sebuah petunjuk penting, di mana seluruh kompleks perumahan kembali ke masa lalu. Dalam sepanjang adegan pembukaan ini, kita bisa mendengar dengan jelas suara detakan jam selama adegan di dalam lorong. Hal ini menjadi sebuah bentuk petunjuk kecil bahwa film ini berfokus pada konsep waktu, baik pada masa modern maupun zaman prasejarah. Pada momen yang sama, kita bisa melihat beberapa penghargaan dan sertifikat yang menempel di dinding, termasuk foto keluarga. Di momen inilah, segala bentuk kilas balik cerita ditampilkan. Mulai dari 4 anak yang mengendarai sepeda di jalanan. Sebenarnya, ada sebuah fakta menarik lagi guys, bahwa film ini berlatar di tahun 1980-an, dan nuansanya terasa mendapatkan kesan retro yang sangatlah kuat. Adegan selanjutnya menampilkan bentuk kilas balik yang menampilkan tokoh Greg yang diperankan oleh Ewan McGregor. Dalam adegan ini, terlihat Greg sedang menyalakan korek api di dalam ruangan yang gelap. Sementara itu, istrinya yang bernama Dennis dan anak perempuannya berada di belakang dengan penampilan yang terasa aneh. Adegan singkat ini terasa sedikit menyeramkan, serasa seperti film horor pada umumnya. Pada adegan berikutnya, terdapat adegan kilas balik yang menampilkan karakter terbaru yang terlihat seumuran dengan salah satu anak dari keluarga Platt. Bisa kita simpulkan bahwa dia merupakan teman atau tetangga dari keluarga Platt. Namun, ada sebuah bentuk spoiler kecil nih. Kita tidak melihat dia lagi pada adegan lainnya. Ya, bisa saja kan dia akan dimangsa di kemudian hari. Sepertinya, palu yang dia pegang tidaklah cukup efektif baginya. Di posisi ini, Sen Arian Analysis mulai menyadari bahwa pakaian dan warna yang dia pakai mirip dengan karakter Ellie Sattler dari film Jurassic Park tahun 1993. Hal ini mampu mengingatkan kita kembali pada gaya fashion era 80-an hingga era 90-an. Lalu, kita melihat adegan seekor anjing milik keluarga Platt sedang menggonggong ke arah sesuatu, seolah melihat adanya mara bahaya. Dari adegan ini saja, Sen Arian Analysis semakin yakin deh bahwa anjing ini akan dimangsa oleh dinosaurus karnivora dalam filmnya nanti. Bahkan, adegan ini pun merupakan bentuk referensi dari film The Lost World Jurassic Park jika memang itu terjadi. Lalu, satu adegan ini hanya muncul sangat singkat dalam trailer ini, bahkan terkesan tanggung banget. Dalam adegan ini, memperlihatkan sosok yang bernama Buddy membawa busur dan panah sambil berlari kembali ke garasinya, yang tampaknya dia sedang dikejar oleh dinosaurus karnivora yang mengancam nyawanya. Kemudian, terdapat adegan di mana Greg dan Dennis sedang berlari, seolah-olah menjauh dari sesuatu. Sayangnya, pada adegan ini pun tidak memunculkan adegan dinosaurus yang sedang mengejar mereka berdua. Ya, bisa saja kan CGI dinosaurusnya sengaja dihilangkan. Bisa jadi sih, yang mengejar mereka berdua adalah spesies karnivora kecil seperti Velociraptor yang mengintai di suatu tempat lalu memburu mereka di jalanan. Sehingga, inilah alasannya paling logis kenapa mereka berdua berlari dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat sendiri. Dalam adegan berikutnya, menampilkan karakter Dennis yang diperankan oleh Annie Hathaway yang sedang melihat ke arah atas. Nampaknya, Dennis melihat sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Bisa kita lihat dengan jelas, dia memegang semacam senapan. Namun, jika melihat dengan seksama, terlihat bekas 3 goresan cakar di pintu, serta jaring penangkap serangga yang telah terkoyak. Petunjuk seperti inilah yang memperkuat teori kemunculan spesies raptor dalam film ini.
Selanjutnya, kita melihat karakter Greg yang membelakangi sebuah portal besar. Jujur aja deh, adegan ini bikin kita bingung dengan informasi yang telah kita dapatkan sejauh ini. Namun pada adegan singkat ini memberikan petunjuk kenapa kita tidak melihat karakter Greg pada behind the scene film ini. Sebenarnya, banyak penonton sempat mengira karakter Greg akan mati lebih awal, tapi rasanya kagak mungkin deh aktor sekelas Ewan McGregor langsung disingkirkan begitu saja. Bisa jadi sih, adegan ini Greg akan melakukan perjalanan waktu entah ke masa lalu atau ke masa depan yang kemudian membuka subplot baru di pertengahan film. Bisa jadi sih dia pergi untuk mencari bantuan atau cara melawan dinosaurus tersebut. I think our house. Adegan selanjutnya menampilkan keluarga Platt yang sedang makan bersama di ruang tamu dengan porsi seadanya menggunakan piring kertas. Nampaknya keluarga Platt tidak lagi memiliki akses untuk air mengalir. Bahkan kita menyaksikan keluarga ini harus menyalakan lilin sebagai alat penerangan rumahnya. Bisa kita lihat juga pada bagian jendela telah ditutup menggunakan papan kayu dan perabotan agar bahaya tidak sampai masuk ke dalam rumah. Namun dalam adegan ini sosok Dennis terlihat sedikit murung, seolah memikirkan bentuk tanggung jawab yang besar demi keselamatan keluarganya, sesuatu yang belum ingin ia bicarakan kepada keluarganya. Sebenarnya, suasana seperti ini nampak klise di dalam film, di mana keluarga yang tampak bahagia ditampilkan terlebih dahulu sebelum bencana besar menimpa mereka semua. Our whole street. Namun, ada satu adegan yang memperlihatkan kepanikan Dennis yang nampaknya sedang mencari orang lain di sekitarnya. Jadi, bisa saja kan keluarga Platt satu-satunya yang benar-benar berpindah, tapi kalian akan berpikir singkat pada satu adegan ini saja kan? Karena dalam adegan selanjutnya menunjukkan betapa banyak orang yang telah tinggal di Oak Street. Masyarakat seperti ini terlihat seperti satu keluarga besar. Oleh karena itu, untuk membangun suatu ketegangan cerita, sebagian besar masyarakat Oak Street harus menjadi korban dari dinosaurus tersebut. How the hell is that even possible? Oke, selanjutnya dalam cuplikan adegan ini, keluarga Platt berada di dalam mobil yang nampaknya mereka melihat beberapa makhluk yang sedang melewati jalanan. Bisa saja kan kawanan dinosaurus herbivora. Karena di momen inilah mereka melihat tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebenarnya akan sangat menarik jika film The End Oak Street mampu menampilkan kehidupan herbivora secara alami di habitatnya. Ya, seperti ala adegan Stegosaurus di The Lost World Jurassic Park. Yikes. Namun, pada adegan berikutnya, kita menyaksikan keluarga Platt telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa jalan pada kawasan Oak Street telah terpotong. Hal ini bisa dibuktikan dengan kondisi perumahan dan sebuah bus sekolah yang telah terbelah. Artinya, terdapat bentuk presisi dalam menentukan apa saja yang ikut berpindah. Bisa kita bayangkan guys, jika ada banyak orang yang telah duduk diam di dalam bus tersebut. Secara tiba-tiba, setengah tubuh seseorang tertinggal di masa modern dan setengah lagi berpindah ke era dinosaurus. Ngeri nggak tuh? Dalam adegan ini saja, kita bisa pastikan bahwa kawasan Oak Street telah berpindah ke masa lalu. Oh my god, run! Dan inilah yang paling kita tunggu dari seluruh trailer ini, yaitu penampakan dinosaurusnya. Ya, meskipun kagak terlalu jelas, nampaknya pihak produksi kagak langsung menampilkan dinosaurus seutuhnya pada trailer pertama. Ya, meskipun hanya sebatas siluet atau bayangan saja. Pada adegan inilah kita bisa melihat bagian ekornya. Kalau dilihat dari bentuk moncong, ukuran tubuh, dan jambul di bagian kepalanya, dinosaurus ini memang hampir mirip dengan Allosaurus dari Jurassic World Battle at Big Rock dan Jurassic World Dominion. Ya, bagaimana kagak curiga coba? Bahkan film ini pun telah dipastikan bekerja sama dengan pihak industrial Light and Magic yang pernah mengerjakan desain dan CGI dinosaurus di franchise Jurassic World. Lalu,
trailer ini ditutup dengan suara detakan jam dengan perpaduan musik yang terdengar mencekam sekaligus kagak asing, bahkan mirip dengan salah satu musik dari soundtrack Jurassic Park. Bisa kita simpulkan, musik tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap film dinosaurus klasik, atau merupakan bentuk penghormatan kepada Michael Giacchino selaku komposer, orang yang telah mengerjakan musik untuk trilogi Jurassic World dalam franchise Jurassic. Well, sekian semua detail dan breakdown trailer film The End of Oak Street trailer pertama pada channel ini. Terima kasih telah mendengarkan segala isi berita dalam video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Sen Ahrian Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk pembahasan film dinosaurus dan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.